Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada video kali ini kita akan kembali belajar aplikasi PHP-Red, di mana dalam studi kasus yang akan kita pelajari yaitu membuat aplikasi untuk temu janji atau mengatur jadwal untuk bertemu ya. Nah, silakan nanti aplikasi ini bisa dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan di tempatnya masing-masing. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya bentuk aplikasinya. Yang halaman pertama atau halaman indeks, di sini ada halaman untuk menampilkan list temu janji yang sudah disusun, baik yang ditunda, diterima, ataupun ditolak. Nah, kemudian ada halaman login. Halaman login ini hanya untuk admin saja. Kemudian ada statistik data kunjungan berdasarkan bulan. Lalu di sini ada form untuk menuliskan atau membuat temu janji dengan instansi yang menggunakan aplikasi temu janji ini. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan captcha ya untuk form inputnya. Nah, untuk user sendiri atau pengguna sendiri tidak perlu login, cukup menuliskan jadwal temu janji yang diinginkan. Nah, berikut tutorial bagaimana cara membuat aplikasi ini. Baik, langkah pertama, aktifkan terlebih dahulu web server, dalam hal ini Exam yang saya gunakan. Pastikan untuk Apache dan MySQL-nya telah diaktifkan. Lalu silakan buka aplikasi PHP-Red Classic. Kemudian buat lembar kerja baru dengan memilih New Project. Kemudian tuliskan nama projectnya. Sebagai contoh, di sini nama projectnya adalah APK Temu Janji ya. Nah, kemudian untuk project location-nya, di sini kita bisa atur sesuai dengan direktori di mana Exam diinstal. Karena Exam yang saya install itu berada di D, maka ini harus saya ubah menjadi D. Bagi teman-teman yang menginstal Exam pada direktori C, ini tidak perlu dirubah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat database baru. Pilih untuk select database-nya MySQL. Lalu di sini kita buat saja database barunya dengan memilih Create New Database. Akan saya buat nama database-nya adalah DB APK Temu Janji. Nah, kemudian klik Create Database. Pilih saja OK. Lalu setelah itu silakan pilih Create Project. Nah, jika seperti ini, kita harus membuat tabel baru. Nah, tabel yang pertama kita akan buat untuk tabel usernya. Di sini langsung saja saya buat untuk nama tabelnya adalah user, ID yang pertama adalah ID user, untuk tipe datanya kita gunakan integer, dan di sini pastikan auto increment, lalu key tipenya adalah primary. Kemudian selanjutnya kita masukkan field username. Tipe datanya kita gunakan varchar, kemudian panjang karakternya mungkin 50 saja ya. Nah, setelah username kita tambahkan password. Untuk password kita buat 50 untuk panjang karakternya. Kemudian selanjutnya itu adalah email. Panjang karakternya mungkin kita buat 50, jadi bisa disesuaikan ya, jadi tidak harus sama seperti yang saya contohkan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah foto. Foto kita buat 100 saja karena nanti digunakan untuk menyimpan file foto user. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan buat tabel yang kedua, namanya adalah tabel temu janji ya, atau kita buat T janji seperti ini ya. Jadi digunakan untuk menyimpan data-data temu janji yang diinputkan oleh usernya nanti ya. Yang pertama, kita buat saja ID janji. Kemudian untuk panjang karakternya kita bisa gunakan yang 11, sama seperti untuk tabel user tadi, pengaturannya. Kemudian selanjutnya, nama. Di sini kita bisa gunakan 35. Setelah itu email. Mungkin bisa 35 juga ya. Setelah email, kita tambahkan nomor handphone.
Nah, kemudian panjang karakternya kita gunakan misalnya 15 ya. Nah, kemudian setelah nomor handphone, nama, kantor ya, atau instansi boleh seperti ini 35 juga. Kemudian alamat kantor. Ini panjang karakternya 35. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini tanggal underscore kunjungan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu kunjungan. Nah, setelah itu kita tambahkan keperluan. Nah, kemudian untuk tanggal kunjungan ini kita gunakan varchar saja ya untuk tipe datanya, atau bisa nanti digunakan tipe data, dalam hal ini bentuknya adalah date ya. Nah, kemudian untuk waktu itu kita bisa gunakan pilihan yang time seperti ini. Nah, untuk keperluan di sini kita buat saja mungkin 100 untuk panjang karakternya ya. Nah, setelah keperluan, kemudian di sini kita tambahkan dokumen pendukung ya. Nanti akan dilampirkan file di dokumen pendukung ini jika memang diperlukan. Setelah itu kita tambahkan status. Nah, status ini digunakan untuk menyimpan status dari hasil kunjungan yang diinputkan. Nah, untuk status ini kita buat 25 saja. Untuk dokumen pendukung ini mungkin 100. Nah, setelah itu kita tambahkan satu field baru. Jika habis seperti ini, tinggal klik add field. Nah, di sini kita tambahkan catatan. Nah, untuk catatan mungkin bisa kita buat 100 seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya jika sudah membuat tabel janji seperti ini, klik Save Change untuk menyimpan perubahan. Nah, kemudian kita perhatikan secara otomatis nanti akan digenerate pada halaman PHP Red Studio Classic Edition ya, seperti yang terlihat saat ini. Selanjutnya kita akan coba preview. Pilih saja yes. Kemudian agar tampilannya bisa maksimal, kita pilih preview in browser saja. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya ya. Nah, langkah pertama kita akan mengatur tema yang digunakan, kemudian susunan menu yang akan digunakan juga. Silakan ke aplikasi PHP Red-nya, pilih project menu, kemudian di sini kita pilih yang ini ya, collapse bar, lalu pilih OK. Ini kita reload change. Nah, jadi nanti tampilannya di sini. Kemudian untuk project temanya, kita gunakan pilihan tema yang ini ya. Kita pilih saja tema yang agak di bawah ya. Kita pilih yang ini, wideo herbie.css. Kemudian pilih saja OK, kita reload kembali. Nah, jadi nanti tampilan seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini untuk menunya, kalau misalkan kita ingin menambahkan icon seperti video-video yang sering saya tampilkan, kita bisa mengatur di bagian project menu. Misalkan untuk bagian home, di sini ikonnya misalkan kita coba cari home. Nah, jadi kita bisa pilih seperti ini. Nah, kemudian untuk janji, di sini kita bisa ganti displaynya menjadi data janjian ya, data janji, data temu janji saja biar lebih mudah. Kemudian ikonnya di sini kita bisa ganti menjadi seperti ini atau file ya, biar lebih gampang. Oke. Nah, kemudian untuk user di sini kita bisa rubah menjadi user. Oke, jika sudah oke, kemudian ini kita reload. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini.
Kemudian yang paling pertama yang harus kita lakukan, kita isi dulu data untuk user karena nanti digunakan untuk login sebagai admin. Untuk username-nya di sini kita akan buat admin123, lalu password-nya kita akan buat admin123 ya, karena diminta 6 karakter. Nah, konfirmasi password-nya, lalu email yang kita gunakan admin123@gmail ya, gmail.com. Kemudian masukkan foto yang ada pada komputer kita, misalnya seperti ini. Setelah itu tekan submit untuk menyimpan data. Oke, baik, sekarang kita sudah mempunyai satu user, di mana user ini nanti akan kita gunakan untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian kita perhatikan di sini, untuk halaman list page-nya, gambarnya di sini tidak muncul ya, dan passwordnya juga di sini dimunculkan. Ini bisa kita skip atau kita hilangkan ya untuk password, dan juga fotonya kita dapat perbaiki. Silakan kembali ke aplikasi PHP-Red, pilih yang user, lalu di bagian list page, di bagian foto, di sini kita rubah yang awalnya plain text, ubah menjadi image. Nah, kemudian list page-nya untuk password kita hilangkan. Kita preview. Nah, jadi sudah seperti ini. Jadi bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi data user yang akan digunakan pada sistem ini. Kemudian selanjutnya, pilih Authentication untuk menambahkan fasilitas login untuk masuk ke aplikasi. Pilih tabel user, lalu di bagian username field-nya silakan pilih username. Bagian yang ini, di bagian username field-nya silakan pilih yang username. Lalu bagian password silakan kita pilih yang password. Lalu untuk user ID-nya pilih yang ID user. Kemudian email kita pilih yang email. Lalu profil foto silakan pilih yang foto saja. Jadi tampilannya nanti seperti ini untuk urutannya. Nah, kemudian kita hilangkan saja yang bagian allow user to register. Kemudian silakan klik OK. Lalu bagian reload change-nya ini kita klik. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita coba masukkan password admin123 untuk usernya dan passwordnya admin123. Kita coba login. Nah, sekarang sudah berhasil untuk login ke tampilan utama. Nah, di sini kita coba untuk user kita tambahkan yang baru. Kita coba tambah admin112. Passwordnya sama, admin112@gmail.com. Untuk fotonya kita bisa gunakan yang ada. Submit. Nah, sekarang kita coba log out. Kita tambahkan admin112, passwordnya admin112 juga. Nah, ini juga berhasil ya. Kita logout lagi. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan di halaman awal ini adalah form untuk menginput janji atau rencana kunjungan kepada sebuah instansi. Nah, caranya kita pilih page design, lalu pilih di bagian select page-nya itu di bagian index. Jadi akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di bagian custom view, di bagian section row container ini, di call MD8-nya, kita akan tambahkan subtext ya. Jadi kita klik yang bagian tabel janji, lalu silakan di bagian tabel janji add ini kita drag, kita geser seperti ini, kita letakkan di bagian call MD8. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kita preview dulu. Nah, perhatikan di sini ada dua form login ya. Nah, kenapa di sini muncul form login? Karena kita belum mengatur autentikasinya khusus untuk halaman add menambahkan data temu janji itu tidak perlu dibuat form loginnya. Nah, jadi pilih authentication, lalu di bagian select page that do not require authentication, di sini kita centang yang pilihan T
add, lalu kita pilih yang view juga ya. Jadi dua ini nanti kita pilih. Lalu klik OK. Sekarang kita coba reload dulu. Nah, jadi akan muncul nanti halamannya di sini. Nah, jadi pengguna atau seseorang yang ingin menuliskan keperluan atau janjinya bisa mengisi datanya di sini. Nah, di sini kita akan coba perbaiki dulu ya. Misalkan si pengunjung itu tidak perlu menginputkan status dan juga catatan. Nanti untuk status dan catatan ini akan di-approve oleh admin. Kita kembali ke halaman page, lalu pilih yang bagian janji, lalu pilih yang bagian add page. Nah, khusus untuk bagian add page, untuk status dan catatan, ini tidak diperlukan. Di bagian add page ya. Nah, kemudian untuk bagian dokumen pendukung, ini harus kita ubah ke dalam bentuk file. Nah, seperti ini. Nama, email, ini tidak perlu, nomor handphone, nama kantor, alamat kantor, tanggal kunjungan. Nah, di sini sudah otomatis tanggal ya, waktu kunjungan ini sudah otomatis time juga. Nah, untuk keperluan, di sini kita rubah menjadi text area. Jadi supaya penulisan kolomnya bisa lebih luas. Nah, kemudian selanjutnya di bagian add page ini kita harus mengaktifkan captcha-nya ya. Di sini kita pilih yang true. Kita preview dulu. Nah, jadi ada captcha seperti ini ketika user atau pengguna yang akan membuat temu janjinya nanti harus memasukkan ini sebelum data itu dikirim. Nah, kemudian di bagian add page ini, untuk direct setelah data itu disimpan, di sini kita bisa alihkan datanya ke halaman view ya. Nah, jadi silakan pilih di bagian add page properties, di bagian redirect to after add-nya, di sini kita akan pilih ke view rec ID ini ya. Jadi nanti akan ditampilkan di halaman view-nya ya. Oke, kita preview. Nah, sekarang saya sebagai pengguna akan mencoba memasukkan temu janji. Untuk memudahkan proses penginputan, maka aplikasi tersebut akan saya buka di browser seperti yang saya lakukan saat ini. Untuk nama, Antonio, kemudian email, dan lain sebagainya, seperti ini ya, ini untuk contoh. Kemudian tanggal kunjungan ini untuk rencananya, misalkan saya akan berkunjung tanggal 25 April, waktu kunjungannya misalnya seperti ini ya. Kemudian keperluan misalkan kerjasama. Lalu untuk dokumen pendukung yang diperlukan, kita misalnya bisa menggunakan ini ya, contoh saja untuk dokumennya. Kemudian kita tambahkan captcha-nya 63C. Lalu pilih submit untuk menyimpan data. Nah, nanti di halaman ini akan tampil data yang kita inputkan atau yang diinputkan oleh user. Nah, sementara untuk status dan catatan tidak dapat diinputkan oleh user biasa ya, hanya admin yang bisa melakukannya. Nah, di sini untuk dokumen pendukungnya, karena ini berupa file yang dilampirkan, ini harus kita perbaiki untuk tampilannya. Silakan kembali ke aplikasi PHP-Red, pilih page, lalu di bagian list page-nya, di bagian tabel janji, untuk dokumen pendukung, ini kita rubah display-nya menjadi, bukan display ya, kita ubah di bagian field link-nya, kita ubah menjadi current field ya. Preview datanya, nanti kita akan lihat kembali di bagian browser. Di bagian view juga perlu kita perbaiki ya. Display sudah, kemudian di bagian view juga sama. Nah, ini field link-nya harus kita perbaiki juga. Oke, kita preview kembali. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke halaman index, di mana halaman untuk login. Di sini kita coba login sebagai admin. Kita masukkan user dan passwordnya. Klik login.
Lalu kita akan memeriksa data temu janji yang sudah diinputkan oleh user. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya temu janji ini bisa kita edit atau kita proses. Nah, seperti ini. Kemudian di sini statusnya apa? Misalkan disetujui, ditolak, atau ditunda. Nah, supaya mempermudah untuk status ini bisa kita atur untuk pilihannya. Kembali ke page, lalu di bagian edit page, di bagian status, di sini kita pilih menjadi select ya. Nah, kemudian silahkan pilih data source-nya. Di sini kita akan buat sendiri, jadi pilih enter value. Yang pertama misalkan diterima, kemudian di sini ditunda, lalu yang selanjutnya adalah ditolak. Oke, jika sudah, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk catatan, ini kita bisa gunakan text area saja. Kita preview seperti ini. Oke, kita akan lihat hasilnya di halaman admin. Nah, jadi seperti ini, kita pilih misalnya diterima. Catatannya silahkan datang tepat waktu. Kemudian pilih update. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita perbaharui adalah di halaman indeks. Di halaman indeks ini ya, jadi nanti kita akan atur supaya list temu janji yang sudah di-approve ataupun ditolak itu akan tampil di sini. Akan tampil pada halaman awal. Nah, caranya sekarang kita kembali ke halaman page. Kemudian kita akan tambahkan satu database view untuk menampilkan data temu janji ya. Pilih database view, lalu klik kanan, kemudian pilih menu create database view. Nah, di sini kita akan buat namanya adalah daftar temu janji ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih query builder, lalu pilih tabel janji, lalu kita klik add table. Nah, di sini kita akan pilih data-data yang kita perlukan saja. Misalkan data yang diperlukan itu seperti status dan catatan. Dokumen pendukung tidak perlu kita masukkan. Kemudian ID janji ini tidak perlu kita masukkan. Untuk nama, ini boleh ya, nama boleh, nama dan kantor saja. Baik, ID janji. Oke. Email, nomor HP tidak perlu, nama kantor, alamat kantor tidak perlu, tanggal kunjungan, waktu. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan nama kantor, tanggal kunjungan, waktu, status, dan catatan. Nah, jadi seperti ini. Untuk tampilannya itu ada nama kantor, tanggal kunjungan, waktu kunjungan, keperluan, status kunjungannya, kemudian catatan. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian yang ini juga kita pilih add ya, tambah. Nanti akan tampil di halaman temu janji ini. Nah, jadi kita bisa preview dulu. Kita cek di halaman admin. Nanti akan muncul di sini daftar temu janji. Nah, jadi seperti ini ya. Ada Antonio, nama kantornya, tanggal kunjungan, waktu kunjungan, status, kemudian di sini catatan, silakan datang tepat waktu. Nah, di sini kita akan tampilkan daftar temu janji ini di halaman indeks. Caranya, silakan pilih menu Page Design, lalu di sini kita akan tambahkan pilihan subpage kembali ya. Daftar temu janjinya, kita ambil yang daftar temu janji list. Oke, kemudian kita letakkan di bagian ini. Temu janji ya, kita letakkan di sini daftarnya. Kemudian yang add janji ini kita letakkan di kolom yang keempat atau di bawah ya.
Ini kita naikkan dulu, klik kanan, move up. Jadi susunannya seperti ini, diperhatikan temu janji dan indeks untuk login admin. Nah, jadi seperti ini ya susunannya. Pack limitnya di sini kita coba buat 5 aja supaya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian kita preview dulu. Nah, di sini muncul kembali user login. Nah, ini harus kita atur di bagian authentication-nya. Nah, di sini kita pilih daftar temu janji list. Oke, lalu pilih OK. Kemudian kita reload change. Nah, perhatikan sekarang di sini sudah muncul daftar temu janjinya ya, misalkan dari Antonio, status, dan juga catatan dari admin. Nah, di sini bisa ditambahkan temu janjinya, misalnya nama, email, nomor handphone, nama kantor, alamat kantor, dan lain sebagainya. Nah, bisa seperti ini ya, atau bisa juga untuk menghemat tampilan temu janjinya kita pindah di sini saja. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kita coba preview kembali. Nah, jadi di bagian bawah ini untuk mengisi temu janji dan di bagian atas ini adalah daftar temu janji yang sudah tervalidasi. Baik, untuk datanya ini, daftar temu janji ini supaya terlihat lebih banyak, kita coba dulu mengisi beberapa data ya. Misalkan sampai 10 data atau 20 data. Kita coba isi dulu. Nah, ini contoh beberapa data yang sudah masuk ya. Ada 6 data. Nah, kemudian di sini bisa diproses oleh adminnya di bagian data temu janji. Nah, misalnya yang pertama, misalkan seperti data-data ini dilihat dulu oleh adminnya, diperiksa apakah di waktu yang diberikan ini ada kegiatan lain atau tidak. Misalnya diterima, catatannya misalkan datang tepat waktu. Kemudian yang lain-lain juga bisa di-approve oleh adminnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya ada yang ditolak, ditunda, seperti ini ya. Catatannya belum diberikan alasannya apa, nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita perhatikan di halaman indeks, ini adalah list daftar temu janji yang sudah diverifikasi oleh admin, ada yang ditunda, kemudian ada yang diterima, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di bagian admin, supaya bagian home-nya ini tidak kosong, begitu juga di bagian indeks yang ada pada halaman utama ini tidak terlihat kosong, kita dapat menambahkan grafik ya. Terlebih dahulu kita akan buat di bagian home, kita akan desain supaya tampilannya bisa lebih menarik. Yang pertama, kita akan tambahkan new section di bagian home ya. Klik saja new section ini. Nah, kemudian di bagian grid yang pertama ini, kita akan tambahkan atau kita rubah menjadi call SM6. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan tambahkan kolom yang baru. Nah, di kolom yang baru ini silakan kita tambahkan menjadi call MD6 ya. Kita pilih yang 6 saja. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan untuk record count-nya. Jadi bagian record count ini akan menghitung berapa jumlah user dan berapa jumlah data temu janji yang sudah pernah masuk ke sistem. Yang pertama kita drag saja di bagian record count-nya, kita ubah ke bagian call SM6.
Kemudian selanjutnya temu janji di sini kita klik saja di sini. Oke, sekarang kita perbarui titelnya di sini kita ganti menjadi data user ya. Kemudian di sini data temu janji ya. Nah, kemudian ini kita bisa perbarui untuk display kelasnya. Misalnya kita pilih yang primary. Yang ini juga bisa kita ganti atau kita rubah. Kita sesuaikan saja dengan keperluan ya. Oke, kita preview. Sekarang kita coba lihat di bagian home. Nah, jadi nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan grafik ya. Pilih pack design. Untuk select pack-nya masih tetap di bagian home. Kemudian tambahkan new section row. Nah, di sini kita akan tambahkan data grafik. Pilih chart, lalu drag yang bagian bar chart, klik saja di sini. Nah, di bagian new chart 1 ini, silahkan kita pilih di bagian dataset-nya, klik saja yang titik 3 ini ya. Nah, kemudian untuk data source-nya, kita klik, dan kita pilih query builder. Nah, data yang akan kita ambil itu adalah data dari tabel temu janji. Klik add, nanti akan muncul pada halaman ini ya. Nah, kemudian kita hilangkan saja data-data yang tidak kita perlukan seperti catatan, status, dokumen, keperluan, waktu kunjungan, alamat kantor. Nah, seperti ini. Jadi yang akan kita ambil cukup tanggal kunjungannya saja dan ID janji yang nanti akan dihitung. Oke, tanggal kunjungan ini silakan fungsinya kita ambil yang moName. Dan kemudian di sini kita centang bagian grup. Lalu sort bagian ASC-nya ya. Kemudian tabel ID janjinya, di sini kita gunakan fungsi sum untuk menghitung data. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, silakan klik OK. Kemudian ini juga kita klik OK. Nah, kemudian di bagian titelnya, di sini kita dapat rubah atau kita ganti misalkan menjadi data temu janji bulanan atau berdasarkan bulan saja ya. Pilih OK. Nah, kemudian di bagian background color-nya, ini kita bisa pilih, misalkan kita ambil yang warna ini, warna biru ya, oke. Nah, untuk border color-nya pilih yang default saja. Nah, setelah itu, pilih OK, kemudian kita preview. Lalu kita cek pada bagian admin. Nah, jadi nanti akan tampil seperti ini. Maret, April, Mei, Juni. Jadi berdasarkan banyaknya pengunjung di bulan tersebut. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian halaman home. Jadi halaman home-nya tidak begitu kosong. Nah, kemudian hal ini juga bisa kita tambahkan di halaman indeks atau di halaman utama. Misalnya kita letakkan di sini. Kita pilih page, lalu pilih page design lagi, kemudian pilih indeks. Nah, kemudian di sini kita tambahkan yang bagian bar chart-nya ya, kita letakkan di bagian di sini saja. Kemudian ini kita ambil datanya dari query builder, kita pilih yang tabel janji. Kita pastikan memilih data-data yang penting saja.
Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian tanggal kunjungan, kita ambil yang mau name. Lalu di sini di bagian ID janji, kita pilih yang zoom. Jangan lupa di bagian tabel kunjungannya kita pilih grup, lalu kita sort berdasarkan ASC-nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, pilih OK. Ini juga kita pilih OK juga. Lalu di bagian chart tipenya kita pilih yang bar. Kemudian background color-nya kita bisa pilih misalnya yang ini. Oke, kemudian kita preview. Nah, jadi akan muncul nanti di bagian sininya data-datanya ya. Nah, di sini misalkan new chart 2 ini, misalnya kita mau rubah namanya, pilih ke pack design. Nah, di sini kita rubah saja namanya, misalkan menjadi data kunjungan. Pilih OK. Kita preview. Oke. Sekarang kita coba lihat di browser ya, biar kelihatan lebih bagus. Nah, jadi seperti ini ya. Data kunjungan, data untuk mengisi form temu janji, dan lain sebagainya. Oke, baik. Demikian tutorial singkat bagaimana membuat aplikasi berbasis web untuk temu janji ya. Nah, silakan dikembangkan, disesuaikan dengan studi kasus di tempatnya masing-masing ya. Nah, semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.